Assalamualaikum guys, apa kabar? Salam damai. Good morning. Hari apa ini hari ya? Hari Ahad. Oke, mari kita tengok. Pertama kita cek dulu. Kita cek dulu nih. Nah, tidak sampai 24 jam sudah jadi begini. Mantap ini uncang ketapang. Memang mantap. So, kita tengok di atas, adakah dia berminyak? Tidak guys, bagus, tidak berminyak. And then perubahan dia, bubble, semua ada bubble. Ini menunjukkan orang selesa terus nih air. Ada bubble. Saya expect nih 2 jantan akan lagi banyak bubble. Mantap, result yang mantap. Cuma itulah yang saya cakap, penambahbaikan kalau ada tali dia bagus, sebab kita tidak perlu pegang begini. Oke, mana tahu tangan kita ada minyak kan, tapi yang begini terus tuh kotor tuh air terus. Jadi kalau ada tali lagi bagus lah. And then kita buka. Ini macam tanda sudah jadi nih guys. Tanda pertama itu betina sana di ujung, lemas sudah sampai. Tanda kedua itu jantan sini di bawah. Dan kita cek dia punya telur adakah. Alright guys, saya tengok macam belum kena pulas pula tu perut dia. Ini bubble cantik sudah, cuma belum ada telur. Saya tidak tahu lah kalau yang di bawah tu, so terlampau tinggi bubble dia. Tapi kalau tengok tadi dia tidak aktif. Sekarang dia pula yang mengejar ni jantan. Oke, dorang ni mana ni masih berkenal-kenal. Jadi kita kasih biar lu dorong di bawah sana. Belum siap nih, masih proses mengurat. Kita simpan, jangan dulu kacau dia. Sekarang saya mau kasih makan ikan dulu. Tunggu sekejap. Assalamualaikum guys, salam damai, apa kabar? Ini hari sambung kita punya ketapang punya siri, ketapang punya cerita. Seperti yang dijanjikan, saya bilang kalau saya dapat cari kuali saya balik. Di mana saya simpan saya pun tidak tahu kemarin. Kalau saya dapat cari, saya bikin jus ketapang. Jadi kita dapat cari guys. Tahukah di mana dia? Di dalam sini. Dalam sini dia guys. Jadi kita sudah dapat ambil. Nih dia. Tada. So ini memang kuali khas saya beli dulu untuk masak jus ketapang. Kalau pakai yang di rumah punya kompom karena marah. Cara dia kita perlukan kuali khas. Ini kita punya daun nah. So ini daun yang belum kena proses, oke? Ini hari pun hujan juga. Jadi kita tidak mencuci daun sebab alang-alang nanti kita buat jus ketapang. Saya akan tunjukkan cara macam mana mau prepare nih barang. Mula-mula kita ambil jus ketapang, kasih taruh banyak-banyak. Ini penutup dia. So kita sedia begini banyak dan kita sekarang bawa pergi dapur. Let's go. Jatuhlah pula. Pinjam dapur. Iya, mau masak. Boleh. Mau masak apa? Daun? Ketapang. Jus. Ketapang. Oke. So kita letak di singki. Ini penutup kita simpan sini-sini. Makan. Oke, makan dulu. Apa kamu makan? KFC. Menangkan orang tengok TV. Kita guna dapur. Kita on dulu. Ini cara dia. Pertama, kita tuang semua ini daun di dalam sini. Ini kita akan bilas. Kita cuci-cuci. Mau buang kalau ada pasir atau apa dalam sini. Siap tuh, kita letak di sini. Ini pun kita mau cuci. Lama saya akan pakai bawa pasir guys. Dulu saya rajin masak nih ya. Tapi pas tuh datang malas. Terus tidak mau sudah. So begini cara bilas ini daun ketapang. Ini memandangkan kita mau masak,
Jadi kita bilas dia sekejap saja. Kita mau buang itu pasir saya yang melekat di sini dan di sini. Ini kita tidak perlu rendam. Ini bilas saja. Mau buang tuh partikel-partikel macam pasir, batu, oke. Kadang-kadang ada tai binatang juga, tai burung. Selepas kita bilas, kita ambil ini, kita isi air. Kuali sudah warna kuning sebab memang dulu guna Denny kuali ini memang untuk bilas buat jus ketapang saya nih. Kita mau isi dia sampai di sini. Kita letak sini. Dan yang daun-daun tadi itu kita masukkan. Pastikan kamu sudah bilas, kalau tidak nanti banyak pasir. Itu yang sengsara lagi mau tapis nanti nih, lepas siap. Letak di sini. Kalau boleh kamu kasih penuh nih ya, kasih penuh biar dia muntah. Tapi janganlah muntah. Oke. Settle, sekarang kita boleh masak dia. Jadi guys, di dalam begini nih, kamu mau letak garam atau tidak? Bagi saya tidak perlu letak garam. Sebab kenapa? Kan air nih akan dipanaskan. So otomatis itu bakteri akan mati juga di dalam tuh. Jadi TPA letak garam guys. Biar saya begitu. Yang penting kamu buang tuh pasir-pasir ataupun batu-batu yang melekat di daun tuh. Sebab tuh daun ketapang yang bersih ini paling bagus yang bukan di tepi jalan. Tapi kebanyakan pohon ketapang ditanam di tepi jalan, Pak, boleh buat kan? Kita pasang api. Oke, kecilkan sedikit. Ups, bagi api sederhana. Sekarang ini bolehlah pegang begini, air belum panas. Kalau panas menangis tuh. Dan kita tutup. Kita akan biar dia mendidih dalam 10 menit. Kamu tengok-tengoklah, buka sedikit ruang. Kalau tidak, nanti angin dia tidak dapat keluar. Kita biar dia masak dalam kurang 10 menit. Tapi kamu monitor juga lah, jangan kasih biar 10 menit, nanti melatup. Oke. So, sementara dia masak, kita sediakan botol. Mana botol saya itu kemarin? Ada pun. Saya rasa boleh buat 2 botol lah tadi itu. Ini kita cuci dulu botol kita. Kalau versi jus ketapang saya, selalunya saya akan tambah serbuk spirulina di dalam sini. Tapi saya punya serbuk habis, lama sudah tidak. Jadi tidaklah serbuk saya tambah. So kalau kamu mau bikin di rumah, kamu boleh juga tambah serbuk spirulina. Spirulina itu untuk apa? Spirulina ini bagus untuk antibody ikan. Jadi sebab itu saya punya jus dulu, kalau saya jual dulu, jus ketapang yang saya bikin memang ada spirulina, plus spirulina. Tapi habis mas spirulina guys, kita tunggu dia masak. Yang pedas. Oh. Itu punya. Makan lagi guys. Begini ini kanel. Kalau bakurung. Bagumuk. Bagumuk. Makan saja kerja. Waduh. Ini tadi punya kan. Sementara kita menunggu kita punya jus masak. Kawan-kawan yang miss video kemarin semalam, tengok dulu. Dalam tuh video saya kongsikan tempat-tempat di mana boleh dapat ini daun ketapang. Kadang-kadang daun ketapang, pokok ketapang tuh ada saja dekat dengan kita, tapi kita tidak perasan. Dan saya juga ada ajar macam mana mau pilih daun ketapang yang bagus untuk kita proses.
Dalam video ini juga kalau kamu perasan ada 5 ekor ikan saya selitkan untuk preview. Ikan-ikan tuh for sale di Instagram. So pergi cek kami punya Instagram, halawon.beta. Macam ada 2 ekor sudah terjual, tinggal 3 lagi. Siapa berminat WhatsApp terus. Oke, kalau kamu perasan air sudah mulai kuning, tapi selalunya dia akan lebih pekat daripada ini. Saya rasa sebenarnya daun kurang. Kita perlu tambah daun lagi. Ayo cuci tangan. Kita tambah daun lagi. Kita mau dia pekat. Macam mana mau kasih pekat dia? Ah, ini tips dia. Kasih banyak tuh daun. Pastikan tuh daun kering. Pastikan itu daun yang betul-betul warna brown keemasan. Nah gitu. Oke? Macam ini. Baru pekat tuh. Sebab kan kita mau bikin jus ekstrak ketapang. Ah, itu nama dia. Jadi jus nih sepatutnya dia mesti pekat. Jadi kalau kamu bikin jus tidak pekat, bukan jus nama dia. Bukan ekstrak nama dia tuh. Itu jus biasa tuh. Sebab kenapa? Kenapa kita perlu bikin yang sangat pekat? Pekat tuh macam mana kita mau tahu dia pekat? Dia warna hitam betul-betul macam kopi. Supaya kalau dia pekat, nanti bila kita mau pakai di tempat ikan laga kita letak sedikit saja. Terus itu air sudah jadi kuning. Cuci lo. Kalau tidak pekat, kita perlu pakai banyak. Itu jus, itu ekstrak. Jadi satu kita perlu kasih pekat dia berhabis. Panasnya. Tapi ini belum, baru 3 menit memang kali saya rasa. Panas sudah airnya. Aduh. Waduh. Oke, kita tunggu lagi. Itu dia guys, ini beza telur sama bubble. Kamu nampak yang putih tuna tuh, putih yang itu, putih yang pekat tuh, yang tidak boleh tembus, krim. Saya panggil dia putih krim, bulat-bulat. Itu telur betina bro. Yang Nina nih, ini jantan punya. So begitu kita mau tahu dia sudah lepas telur atau tidak. Dan indikator dia tadi, macam tadi itu betina sana di ujung, tuh jantan sini. Karena halal sudah, syukur. Mantap lah. Jadi apa lagi? Makanlah, hei, makan. Jangan kita tutup deh, jangan kita bagi dia stres.
Saya lupa lagi pasang itu mic, jadi tidak suara. Tapi tiapa, kawan saya berada dalam dus beta bagi suggestion. Jadi saya akan cakap, saya akan expand melalui second voice lah macam ni. So mari kita cek tu video. Saya terangkan macam mana mau proses itu jus ketapang selepas dimasak. Alright guys, so selepas kita siap masak ini jus ketapang, keluarkan dia itu daun-daun. Kita kasih keluar tu daun-daun, taruh di satu tempat lah. Okay, actually itu daun kita masih boleh pakai. Kita boleh pakai, kasih kering dia satu kali lagi, lepas tu boleh guna satu kali lagi. Tapi satu kali saja, lepas tu ketiga dia tidak terang sudah habis sudah, karena ekstrak sudah dia punya ingredient. Jadi kita keluar satu-satu, tapi jangan ikut gaya saya pakai tangan, panas tu air tu. Yang paling bagus sebenarnya bila kamu daun tuh, sebenarnya yang paling bagus sebelum kamu rebus, kamu buang lu tangkai tengah dia supaya kurang berminyak di dalam itu kamu punya jus nanti. Ini yang saya bikin ini saya tidak buang di tengah sebab untuk demonstration purpose. Jadi kita terus direct sejak kasih rebus dia. Bagian dalam tuh sebab air terlampau panas, saya mula pakai itu penyaring tuh nah. Terus sebelum kamu pakai penyaring apa-apa, pastikan tanya dulu orang rumah. Jangan suka-suka pakai karena marah nanti. Kalau sebab dorang ni tidak tahu, dorang bilang ih kotor tuh, dia bilang. Jadi kalau boleh kamu beli penyaring khas untuk kamu pakai guna saring ketapang. Jadi apa yang saya bikin sekarang tuh, saya tengah saring benda-benda yang besar yang boleh disaring. Oke, yang halus nanti ada final baru kita saring lagi. Next, yang terakhir kita akan masukkan di satu bekas. Saya guna itu penyaring kopi. Penyaring kopi kita akan tuang pergi di dalam itu. Berhati-hati ya bila tuang sebab panas nih. Kalau ada serbuk macam pasir-pasir yang halus-halus punya partikel kan, dia akan tersaring di dalam itu serbuk kopi. Jadi sekurang-kurangnya kita punya jus tuh dia bersih lah. Tapi tidak juga 100%, ada juga tuh yang limpas tuh. Then lepas saring baru kita kasih masuk di dalam botol. Botol mineral yang saya pakai ini size dia 1,5 liter punya botol mineral. Untuk memudahkan kerja supaya tidak tumpah-tumpah, saya akan gunakan itu apa nama dia itu yang biru tuh, macam kon itu. Tidak tahu lah apa nama dia. Tapi saya guna tuh senang lah, tidak tumpah-tumpah. Tapi hati-hati ya kalau kamu nampak tuh botol tuh, tinggal naik tuh uap dia, berarti masih panas lagi tuh. Oke, settle. Kita dapat 2 botol, cuma yang satu tuh tidak berapa penuh. Jadi kita dapat 2 botol jus ketapang. Setiap satu botol tuh size dia 1,5 liter. 1,5 liter. Kalau dulu saya rajin jual nih, tapi sekarang saya malas sudah mau bikin. Jadi saya tidak jual lah. Lagi satu, tujuan saya ajar nih supaya kamu boleh try coba buat bikin di rumah. Sebab kenapa? Kalau yang dekat-dekat tempat saya, diorang boleh terus datang dan beli. Tapi kalau yang jauh tuh, bila kita post nih barang dia berat bah. Jadi bila dia berat, nanti itu harga post lagi mahal daripada ini jus ketapang. Jadi saya prefer tidak post lah. Begitu sejak simple cara dia. Yang penting kamu saring dia. Pertama pastikan dia sejuk, lepas tu kamu saring. Lepas saring baru kasih masuk di dalam botol. Tapi lepas kasih masuk dalam botol, jangan lu tutup masih bau uap tuh. Kasih biar dulu dia sejuk lah. Lepas tu baru tutup. Jangan simpan lebih daripada 2 minggu sebab nanti air dia akan mula busuk. Bila busuk, rosak sudah tuh. Kalau busuk saya tidak pakai sudah tuh. Selalunya jus ketapang nih, kalau dulu saya masih jual nih, saya cuma akan buat jus ketapang bila ada orang order. Kalau tidak ada orang order, saya memang tidak bikin lah. Saya harap kamu dapat try buat di rumah lah. Tidak juga susah nih, senang saja. Try and error. Tapi sebaiknya kamu bikin yang lagi pekat daripada yang saya buat ini. Kalau yang saya buat ini kepekatan dia mengkali baru dalam 70% lah. Belum pekat. Kita mau dia betul-betul hitam macam kopi. Tidak boleh see-through sudah. Itu barulah ekstrak nama dia. Alright guys, itu saja. Itu saja video kita kali ini. So paling simple, beberapa tips yang kamu perlu ingat. Bila pergi ambil daun ketapang, pastikan kamu ambil yang warna dia keemasan sudah betul-betul dan dia kering betul-betul. Macam mana mau tahu dia kering? Kamu ambil terus kamu genggam dia, kasih hancur begini. Kalau dia cepat hancur, yang macam keropok, dia itu yang terbaik. Kalau kamu pegang dia masih lihat-lihat tuh, masih lembab tuh, belum cukup kering. Dan kalau boleh ambil yang warna emas. Jangan ambil yang pudar-pudar sudah, nanti tidak berapa pekat itu. Kedua, bila kamu rebus tuh, kamu boleh tambah spirulina atau apa-apa bahan lah yang kamu mau. Dan kalau saya time rebus tuh, saya tidak akan letak garam lah. Sebab kenapa? Memang karena panas pun sudah. Karena kasih panas tuh air, mati sudah tuh bakteria. And then, paling bagus kamu kena potong tuh tulang di tengah. Jangan ikut macam saya bikin tuh, itu untuk demo tuh mau laju.
potong tulang tengah jadi kurang berminyak kamu punya jus. Lepas itu kasih biar dia sejuk, baru kamu saring. Ingat juga kena saring ah. Kamu kena ada saringan kopi dengan saringan yang kasar-kasar sedikit. Dan terakhir, kamu jangan simpan jus ketapang terlampau lama. Nanti dia bau. Kalau dia bau sudah jangan pakai. Kalau saya tidak pakai sudah tuh. Rosak sudah saya panggil. Saya tidak tahu lah kalau orang pakai. Kalau saya tidak pakai sudah. Thank you guys. Itu saja. Jangan lupa subscribe kami. Kita rest pergi 2K. Sampai 2K subscriber kita satu kali lagi giveaway. Thank you guys, thank you. Semoga murah rezeki. See you next video.